Kisah Para Rasul 11 ayat 23 sampai 26. Setelah Barnabas datang dan melihat kasih karunia Allah, bersukacitalah ia menasihati mereka supaya mereka semua tetap setia kepada Tuhan. Karena Barnabas adalah orang baik, penuh dengan Roh Kudus dan iman, sejumlah orang dibawa kepada Tuhan. Lalu pergilah Barnabas ke Tarsus untuk mencari Saulus, dan setelah bertemu dengan dia, ia membawanya ke Antiokhia. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhialah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Jemaat mula-mula memberitakan Injil. Saudara-saudara, untuk memahami topik ini, maka bacalah keseluruhan Kisah 11 ayat 19 sampai 26. Dalam teks ini dibuka dengan penjelasan tentang pembunuhan Stefanus, sang martir Injil. Setelah itu terjadi penganiayaan terhadap jemaat Tuhan, sehingga jemaat Tuhan tersebar sampai ke Finisia, Siprus, dan Antiokhia. Pemberitaan Injil terus dilakukan. Siapakah yang memberitakan Injil di Finisia, Siprus, dan Antiokhia? Dalam teks Kisah 11 ayat 19 sampai 26 tidak disebutkan namanya, tetapi penulis Kisah Para Rasul menyebutkan banyak saudara yang tersebar. Saya percaya ini adalah jemaat mula-mula yang terpaksa meninggalkan Yerusalem karena terjadi penganiayaan. Jemaat mula-mula memberitakan Injil. Mereka berkata Yesus adalah Tuhan. Dan ayat yang ke-21 mengatakan, dan tangan Tuhan menyertai mereka, dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Saudara-saudara, kita mempelajari Kisah 11 ayat 19 sampai 26. Gereja di Antiokhia didirikan merupakan hasil penginjilan jemaat mula-mula. Jadi jika jemaat mula-mula walaupun dalam penganiayaan, namun tetap bisa begitu aktif memberitakan Injil, bahkan berhasil membuka gereja di Antiokhia dengan jumlah yang besar menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Bahkan di Antiokhialah murid-murid disebut Kristen. Jadi dapatlah kita simpulkan bahwa keterlibatan jemaat dalam penginjilan sangatlah efektif. Bagaimana dengan gereja Anda? Apakah gereja Anda mengadakan pelatihan jemaat untuk menginjili? Apakah jemaat secara aktif mau diajar atau dilatih untuk memberitakan Injil? Mari kita belajar dari jemaat mula-mula dalam teks yang tadi kita baca. Sebenarnya setiap jemaat bisa memberitakan Injil. Gereja harus menggerakkan dan melatih jemaat untuk memberitakan Injil. Sebab gereja bertumbuh karena jemaatnya mau aktif memberitakan Injil. HOR Ministry.